Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? Welcome back to Asa Ada YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, Miss Mila akan menjelaskan sebuah materi. Nah, materi ini untuk kelas 10 ya, Madrasah Aliyah Nurus Saadah. Nah, materi ini berjudul menyatakan keharusan. Materi ini termasuk ke dalam materi lintas minat bahasa Inggris. Ada di modul kalian bab 2. Jadi, di Madrasah Aliyah terdapat 2 pelajaran bahasa Inggris. Yang pertama, bahasa Inggris wajib, dan yang kedua, bahasa Inggris lintas minat. Nah, materi kali ini termasuk ke lintas minat ya. Selamat menonton. Oke, sekarang Miss akan jelaskan materi yang berjudul menyatakan keharusan. Nah, ketika kita ingin menyatakan keharusan, kita bisa memakai 3 kata. Yang pertama must, have to, and should. Nah, ketiga kata tersebut memiliki perbedaan dan fungsi. Jadi kita harus tahu dulu nih konteks dan situasi di mana kita memakai kata-kata tersebut. Nah, mungkin kalau di bahasa Indonesia kita hanya menggunakan kata harus. Tetapi kalau di bahasa Inggris ternyata ada 3 kata atau 3 cara. Must, have to, and should. Ya. Oke, yang pertama Miss akan jelaskan tentang must. Nah, must ini adalah kata yang bersifat keharusan yang begitu kuat. Nah, jadi ini wajib dilakukan, kemudian ada efek atau akibat jika tidak dilakukan. Nah ya, misalnya di sini Miss punya contoh, example. I must come on time. I don't want to come late and get minus points. Nah, di sini contohnya, aku harus datang tepat waktu. Aku nggak mau datang terlambat, karena nanti aku dapat poin minus, atau dapat nilai minus. Nah, bisa dilihat ya, di sini kita memakai must, karena kita tahu kalau kita tidak lakukan, kita akan mendapatkan efek negatif, yaitu nilai minus atau poin minus. Nah, makanya nih, terutama sebagai siswa juga, ketika datang ke sekolah atau mengikuti pelajaran, kamu harus tepat waktu. Karena itu merupakan keharusan atau kewajiban yang kuat. Dan jika kamu tidak melakukannya, kamu akan mendapatkan akibat yang negatif. Nah, saya punya contoh yang kedua. He must wear a mask so he doesn't get the virus. Nah, sekarang lagi masa pandemi ya. Saya punya gambar masker di situ. Jadi artinya, dia, laki-laki, he must wear a mask. Dia harus memakai masker. Agar dia tidak terkena virus. Nah, ini juga merupakan keharusan atau kewajiban yang kuat. Karena kalau tidak pakai masker, dia akan terkena virus. Ada dampaknya ya. Jadi kita memakai mask. Nah, bisa kamu lihat, saya punya pola di situ. Pola kalimat. Yang pertama adalah he sebagai subjek. Yang kedua must. Must-nya itu adalah kata keharusan. Kemudian kita tambahkan dengan verb 1, yaitu verb dasar memakai wear ya. Wear. Jadi kalau di kalimat harus ini kita harus menggunakan kata kerja pertama. Jadi kata kerja dasar saja. Seperti wear, take, get. Tidak boleh pakai kata kerja lampau dan tidak boleh memakai kata kerja ing. Jadi hanya boleh kata kerja pertama. Nah, selanjutnya ditambahkan objek. Nah, objek di sini bisa maskernya, kemudian keterangan seperti he doesn't get the virus. Oke, jadi itu adalah pola kalimat yang sesuai. Yang kedua, kita bisa menggunakan have to. Have to bersifat keharusan, tetapi tidak terlalu wajib. Jika tidak dilakukan, maka tidak ada efek atau akibat negatif. Nah, jadi kalau tadi must, ini wajib banget kamu lakukan. Nah, kedua, kamu bisa pakai have to. Have to ini harus, tetapi tidak wajib. Jadi misalnya, kamu harus melakukan sesuatu, tapi kalau kamu mau tunda, atau kamu mau kerjakan nanti, ya tidak masalah. Tidak ada efek yang negatif.
Nah, saya punya contoh. I have to go home now. I'm tired and I want to sleep. Saya mau pulang ke rumah nih sekarang. Soalnya saya capek dan saya mau tidur. Nah, saya harus pulang ke rumahnya ini, itu merupakan pilihannya dia. Dia bisa pulang, bisa juga enggak. Nah, tapi di konteks ini, dia mau pulang. Karena dia merasa capek, dan dia mau tidur. Jadi itu pilihan dia. Oke? Nah, saya punya contoh yang lain. She has to take some vitamins for her health. Jadi dia, perempuan, harus minum vitamin untuk kesehatannya. Nah, ini dia menggunakan has to, karena ini merupakan pilihan saja. Jadi dia harus minum vitamin untuk kesehatannya. Tetapi kalau dia tidak minum vitamin, juga nggak apa-apa. Karena vitamin itu hanya bersifat tambahan atau penunjang kesehatannya saja. Ya. Nah, sekarang kita ke pola. Polanya sama seperti tadi, saya punya subjek, subjeknya ini she, kemudian saya punya kata harusnya yaitu has to, dan saya punya take, ya, verb 1 sama, kemudian saya punya objeknya, atau keterangan di belakang kalimatnya. Oke, nah untuk has to ini, saya punya pasangan subjek. Jadi, kalau kamu mempunyai subjek they, we, are, you, maka kamu harus menggunakan have to. Ya, jadi pasangannya seperti itu. Tapi kalau subjek kamu he, she, it, maka kamu menggunakan has to. Ya, dan dua kata ini sama artinya harus. Have to, has to. Tetapi harus dipasangkan dengan subjek yang sesuai. Jika they, we, are, you, maka have to. Jika he, she, it, maka has to. Jadi disesuaikan ya. Nah, cara ketiga atau kata ketiga adalah should. Should ini bersifat saran, sugesti, atau rekomendasi yang boleh dilakukan atau tidak. Ya, seperti nasihat. Nah, jadi ini keharusan tapi lebih bersifat saran. Atau seperti kita merekomendasikan sesuatu ke seseorang. Nah, contohnya, you should cut your hair. It's very long now. Kamu sebaiknya potong rambut kamu, karena itu udah panjang. Nah, keharusan di situ adalah sebuah saran atau rekomendasi dari saya agar kamu potong rambut. Jadi, kamu harus atau kamu sebaiknya potong rambut deh, seperti itu. Nah, saya punya contoh lain. They should bring an umbrella because it's cloudy. Mereka sebaiknya membawa payung karena ini mendung. Nah, itu merupakan saran dari saya. Saya melihat, wah cuacanya mendung nih. Lalu saya memberi saran agar mereka bawa payung. Nah, saran ini bisa mereka ikuti atau tidak. Tapi yang pasti saran itu untuk kebaikan mereka. Ya, jadi kita bisa atau lebih cocok memakai should untuk menyarankan. Nah, polanya ada they itu sebagai subjek, kemudian should ya sebagai kata harus. Kemudian saya punya bring sebagai verb 1, verb 1 atau verb dasar, dan yang terakhir objek. Ya, jadi pola kalimatnya seperti itu untuk menyatakan keharusan dengan should. Sama seperti dengan has to dan dengan must yang tadi. Oke, jadi itu saja penjelasan materi dari saya. Semoga dapat dipahami. Ingat ya, jadi materi ini adalah materi lintas minat untuk kamu kelas 10. Bisa sambil dilihat bab 2-nya di modul. Jadi kita sudah belajar 3 cara untuk menyatakan keharusan. Dengan must, have to, dan should. So that is all. Keep practicing at home and good luck. Jadi itu saja. Jangan lupa untuk selalu berlatih dan latihan di rumah, karena dengan latihan itu dapat menambah pemahaman kamu terkait materi ini. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.